Terima kasih. Kita memasuki acara inti kita pada pagi ini, yaitu Mau'idul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Yai. Oleh karena itu, kami mohon untuk sementara aktivitas kita hentikan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan Pak Yai. Karena di antara yang disampaikan beliau nanti insya Allah ada ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita taati. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Manakala kamu sekalian dibacakan Al-Quran, maka wa ansitu diamlah wasma'u dan dengarkan. Mudah-mudahan la'allakum turhamun, kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Kepada Romo Yai Insinyur Ahmad Walidi SMA, kami persilakan untuk memberikan Mau'idul Hasanah kepada Pak Yai. Terima kasih. Mohon disemuakan. Allahumma sholli ala Muhammad wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bersama-sama ya. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Semoga pernyataan ini menyatakan cukup bagiku Allah. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain beliau, dia Allah. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah lah kami bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, Allah adalah pemilik kekuasaan yang sangat besar, yaitu arsy yang agung, yang tiada tandingnya. Kalau Allah bisa ngurusi seluruh alam raya dan jagat raya ini dan memiliki kekuasaan yang sangat agung, yaitu arsy, apalagi hanya mengurus urusan kita, maka bacalah hasbiyallah ini setiap hari minimal. Itu pemberian dari Allah, bukan hasil ikhtiar. Iman itu hidayah, bukan hasil permintaan, bukan karena kemauan, bukan karena keinginan, dan bukan karena hasrat dari seseorang, tapi murni itu adalah hidayah dan kehendak Allah. Ada ayat yang menyatakan, lau annana nazzalna ilaihimul malaikah, seandainya malaikat itu diturunkan oleh Allah. Untuk apa diturunkan? Untuk menyampaikan informasi dan fakta kebenaran di balik fakta material yang tampak, karena hal-hal yang tidak tampak
telah dikerjakan oleh malaikat, kebenaran-kebenaran hakiki, dan juga wa kallamul mauta. Dan seandainya malaikat diturunkan bersama dengan bangkitnya orang yang telah mati hidup kembali menjadi juru bicara, kallamul mauta, orang yang mati kemudian berbicara, menyampaikan apa yang dialami dalam peristiwa selama dia meninggal dunia. Jadi dua sudah, satu malaikat, yang kedua adalah orang mati yang menyampaikan. Wa hasarna alaihim kulla syai'in kubulan. Dan seandainya Allah kemudian mengumpulkan bukti-bukti akhirat itu ditampakkan di depan mata kita, surga ditampakkan, neraka ditampakkan, siksa ditampakkan, orang yang nggak pernah sedekah ditampakkan, orang yang nggak pernah sholat ditampakkan, orang yang tidak pernah menuntut ilmu ditampakkan, sebab akibatnya ditampakkan semua, maka nuliyumin, maka tidak bisa dia beriman. Tidak ada, tidak mungkin dia bisa beriman. Ini mubaliknya adalah malaikat dan orang mati yang bisa bicara, serta ditampakkan di layar seperti ini bukti-bukti akhirat. Illa ayyasha Allah, kecuali ini adalah karena kehendak Allah. Iman itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi tidak usah lagi bicara apakah ada iman turunan atau iman penemuan, ini tidak usah. Itu semua hidayah. Perkara sebabnya orang tua kita ini adalah muslim, kemudian kita beriman, atau orang tuanya asalnya bukan muslim kemudian beriman, semua itu bukan menjadi sebab, karena itu adalah kehendak. Bisa diterima sampai sini? Jadi saya ulangi, iman bukan hasil ikhtiar. Yang hasil ikhtiar adalah yakin. Yakin itu perlu proses, perlu alat uji, perlu latihan, perlu pendidikan untuk meyakinkan seseorang. Tapi iman bukan. Makanya di Al-Quran disebutkan alladzina yu'minuna, tidak bisa diterjemah ke bahasa yang lain, karena amanu atau yu'minu itu bukan bahasa Arab hakikatnya, tapi itu bahasa, benar-benar bahasa dari ilahi. Kemudian ditafsiri ayusaddikuna, membenarkan. Karena iman itu bahasa ruhani, hubungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu iman itu mahal. Bapak Ibu, iman itu mahal. Jangan dibandingkan dengan yang lain. Sehingga di ayat lain disebutkan begini, saking mahalnya. Saking itu bahasa Indonesianya apa? Ini gara-gara ngaji dengan anak militer ditambah anak saking, menggelemkan, menjarnokan apa kemarin itu? Itu adin itu garai. Saking mahalnya Allah menyampaikan begini di Al-Quran. Nah, ini kehendak, berarti dipilih. Kemauan Allah sendiri iman itu. Innal ladzina kafaru wa matu, sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mati, wahum kufarun, dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Tanya khotib itu kalau setiap hari Jumat
wala tamutunna illa wa antum, saking mahalnya iman. Apa kemudian disebutkan? Fala yuqabbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Orang yang mati tidak membawa iman dan dalam kehidupan sehari-harinya tanpa iman, seandainya diukur alat pengganti dan tebusannya itu adalah mil'ul ardi dhahaban, seluruh bumi ini terbuat dari emas. Bukan hanya emas di tumpang itu, seluruh bumi ini emas. Tanahnya emas, batunya emas, rumahnya emas, mobilnya mobil emas, semua terbuat dari emas. Semua. Wala wiftadabi, tidak bisa diukur untuk bisa menebus iman. Maka iman itu mahal, nggak bisa disandingkan dengan jabatan, posisi, kedudukan, harta, hanya milik seseorang, konglomerat, nggak bisa. Dunia ini seisinya seandainya emas semua, tidak pernah sebanding wala wiftadabi untuk bisa menebus iman. Maka Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu, kita semua berdedikasi, berkhidmat di pondok hanya untuk mewujudkan keimanan itu, belajar Quran, belajar kitab. Bagi saya nih, nggak bisa dibandingkan dengan seluruh atribut dunia. Nggak bisa. Saya memilih jalan bikin pondok ini karena saya pernah mengalami di proses kehidupan pemerintahan, politik, usaha, dan termasuk akademik, sekolah, kuliah. Bagi saya, pilihan ini adalah pilihan yang sangat mahal. Maka yang lain kami tinggalkan. Jadi Bapak Ibu, implementasi iman, mewujudkan iman, membuktikan iman dalam ucapan, dalam sikap, dalam perilaku, dalam kehidupan bersosial masyarakat, itu nggak boleh dibandingkan dengan status-status keduniawian yang lain. Nggak bisa, karena nggak ada bandingnya. Maka kita harus berbahagia dan bangga, harus yakin bulat 100% tanpa celah, bahwa apabila kita memang iman kepada Allah, yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah merupakan wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti penggantinya lebih besar daripada kenikmatan dunia yang dianggap nikmat oleh banyak kalangan. Enggak ada apa-apanya kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Itu yang dibaca anak-anak tadi, jangan dibandingkan dengan bahasa Inggris. Tafsir-tafsir Quran jangan dibandingkan dengan posisi dan jabatan. Jangan, enggak ada bandingnya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ya. Maka perintahnya wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, pertama wa amin, dan berimanlah kamu. Wala takunu awwala kafirin bi, jangan kafir. Yang ketiga, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, jangan sampai
menjual murah ayat-ayat Allah. Jadi kalau di ayat ini wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, ada 4 variabel itu. 1, wa aminu, iman. Kedua, wala takunu awwala kafirin bih, jangan kafir. Yang ketiga, jangan wala tashtaru bi ayati tamanan qalila, jangan membanding-bandingkan nilai 1 ayat itu dengan kenikmatan kehidupan dunia atau pengetahuan-pengetahuan lain. Jangan dibandingkan, gak ada bandingnya masalahnya. Wa iyaya fattakun. Kemudian yang keempat adalah takwalah engkau kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sering mendengarkan ucapan orang, nggak salah. Yang baik-baik nggak salah. Tapi akan lebih hebat dan lebih luar biasa, nggak ada bandingnya apabila kita sering mendengar ayat-ayat Allah. Dengarkan nasihat-nasihat dari orang lain. Redaksi, argumentasi, susunan kalimat tausiah yang indah. Tapi jangan sampai dibandingkan dengan keindahan nasihat dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu mau'idhah. Kalau lahirnya nasihat, kalau lahirnya tausiah, kalau lahirnya argumentasi itu dari kemampuan logika, jangan sekali-kali dianggap sama dengan nilai, isi, inti dari ayat-ayat Quran. Enggak sama. Karena kebenaran ayat Quran itu mutlak. Sementara kebenaran argumentasi yang kita bangun dengan narasi, diksi, diplomasi yang bagus, bersifat stipulatif, bisa salah, bisa benar. Ini hanya bisa didekati dengan iman. Bagaimana cara kita semua yang duduk di tempat ini bisa merasakan ini bukan hanya doktrin, tapi sudah dogma, bahwa Bapak Ibu punya putra putri masuk ke pondok-pondok pesantren belajar Quran. Jangan sekali-kali mengatakan begini, lek ngaji terus dadi opo. Awas, hati-hati ini. Lek ngaji terus dadi opo kan besok. Hei, yang kau ancam itu siapa? Yang kau tantang itu siapa? Yang kau tantang itu Quran. Kita hidup ini sementara di dunia. Mau jadi apa? Ya mau jadi mayat. Semua kita bakal mati. Gak ada yang gak mati. Tapi bagaimana kita mati dalam keadaan husnul khotimah? Sekolah untuk apa? Untuk cerdas. Setelah cerdas untuk apa? Untuk bisa kuliah. Setelah kuliah untuk apa? Untuk bisa kerja. Setelah kerja untuk apa? Bisa menikah. Setelah menikah untuk apa? Untuk bahagia. Untuk apa? Punya rumah. Untuk punya jabatan. Setelah punya jabatan untuk apa? Bisa mempengaruhi orang. Bisa punya pengaruh. Setelah pengaruh itu apa? Mati. Ujung kehidupan kita itu mati semua. Jangan berhenti di posisi, di proses jabatan dan kedudukan. Tapi akhir kehidupan kita adalah kematian. Semua kita akan mati. Tapi pertanyaannya, mati dalam keadaan baik atau tidak baik? Dan mati dalam keadaan baik tidak baik selalu diucapkan oleh khotib setiap Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih.
wala tamutunna illa wa antum. Anak-anak mencari bekal ilmu untuk akhirat, untuk menyapa Allah, untuk membangun relasi dengan Allah. Belajar setiap huruf, setiap kata dalam Al-Quran. Jangan dibandingkan dengan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea. Anak kecil usia 4 tahun di Inggris bisa bahasa Inggris dengan baik. Bahkan orang gila di Inggris itu berbahasa Inggris. Jangan jadikan alat ukur itu adalah kehebatan. Sidrat itu. Laknatullah. Bukan hanya Allah yang melaknat, malaikat melaknat. Bukan hanya malaikat melaknat, seluruh makhluk di muka bumi ini melaknat kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak percaya atas ajaran ini mengatakan iota. Mosok ngono. Silakan. Anda tantang, ini ayat Allah. Dilaknat oleh Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jangan menyandarkan kemuliaan pada posisi dan kedudukan serta popularitas. Banyak orang yang populer dia gelisah. Banyak orang yang populer dia resah, tidak menemukan bahagia pada dia selalu dapat tepuk tangan dari pengikutnya. Banyak orang yang punya posisi sebenarnya dia tidak mendapatkan ketenangan. Apa jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman? Tenang. Busur panah kehidupan kita itu mengarah pada ujungnya adalah ketenangan. Untuk apa harta kalau nggak tenang? Sehat kalau nggak tenang? Sudah miskin nggak tenang? Kaya nggak tenang, nggak ada gunanya. Untuk apa aman kalau nggak tenang? Apa bisa disebut aman kalau nggak tenang? Apa bisa disebut adil kalau nggak tenang? Bisa nggak disebut adil kalau nggak tenang? Bisa nggak disebut bahagia kalau nggak tenang? Tenang ini bukan hasil ikhtiar. Karena tenang ini adalah hadiah dari Allah kepada orang yang dihadiahi iman. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan fi qulubil mu'minin kepada orang-orang mukmin. Ada orang punya harta, mencari ketenangan sampai ke Belanda. Ada orang punya harta, ingin bahagia, lihat F1 ke Malaysia. Ada orang mencari ketenangan, dia harus bikin grup motor gede. Ada orang mencari ketenangan, dia harus menapaki napak tilas sejarah. Ada orang ingin dapatkan ketenangan, dia datang ke gunung-gunung, menelusuri kehidupan alam. Dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan kalau Allah tidak menurunkan ke hatinya. Karena tenang itu nggak bisa dicari. Tenang itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala dan itu miliknya orang yang beriman. Itu mahalnya iman. Pertanyaannya, Bapak Ibu, saya dengan jenengan ini sekarang tenang apa tidak? Bahagialah, sudah ada punya uang, tiap hari itu susah untuk makan, tapi kok tenang. Oh, itu hebat itu. Hebat itu. Kalau ada orang kaya tenang wajar. Pejabat tenang dianggap wajar. Ini sudah nggak punya uang, nggak punya jabatan, posisinya tokonya mau diusir,
warungnya mau digusur kok sih tenang. Wah, ini mahalnya luar biasa. Itu tanda-tanda ahli surga. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Mahalnya iman. Kalau sudah dilaknat Allah itu apa enaknya? Kalau sudah dilaknat Allah itu apa enaknya hidup ini, Bu? Gak ada enaknya hidup ini kalau sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa resikonya apabila kita berpaling dari keimanan itu? Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tahu afaraita man kepada orang ittakhadha yang mengambil orang itu ilahahu hawahu, Tuhannya atau hawa nafsunya, kemauannya, keinginannya, hasratnya diposisikan jadi Tuhan. Kalau ayat ini ada, berarti faktanya pasti ada orang yang mengatakan bertuhan kepada Allah, tapi yang diikuti tiap hari adalah hasrat dan keinginannya. Berarti hakikatnya dia tidak bertuhan kepada Allah, Tuhannya adalah dirinya sendiri. Ada arca, ada patung, ada Tuhan pada dirinya, yaitu hasrat dan kemauannya. Keinginan itu harus dikonfirmasi. Keinginan kita itu harus di judicial review. Keinginan kita itu harus ditanyakan sesuai enggak dengan Al-Quran. Kalau keinginan itu berdiri sendiri, tidak ada hubungannya fondasi dengan iman, ini akibatnya. Wa'adallahullahu ala ilmi. Allah akan menyesatkan. Allah akan membiarkan kita tanpa koreksi, tanpa kritik. Karena Allah tahu sejak awal sampai akhir. Jangan dianggap Allah nggak tahu. Kenapa dia bahagia padahal dia dapat iman. Bukan Allah nggak tahu, itu menjarnokan. Proses penjarnoan. Tahu nggak menjarnokan? Membiarkan. Kalau bahasa kerennya istidrot. Dilulu, diumbar, dibiarkan oleh Allah. Wis karep-karepmu dhewe, saenak-enakmu dhewe. Tapi terusannya wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Allah menutup telinga dan hatinya untuk menerima nasihat. Jadi kalau ada orang yang pandai berargumen membantah setiap ayat-ayat Allah yang hak dengan kemampuan dan skill berbicara yang baik, itu karena khotama ala sam'i wa qalbi. Ini hati-hati, jangan gampang percaya, karena sekarang itu ilmu dijual murah. Seandainya nggak ada undang-undang tentang pendidikan, nggak sekolah itu anak-anak sudah pinter semua. Seandainya jadi pegawai negeri tidak perlu ijazah, insya Allah kita nggak usah sekolah. Begitu ya, karena sudah ada Profesor Google yang lebih pintar daripada manusia katanya. Padahal yang membuat manusia, yang muji manusia. Kok ada ciptaan manusia lebih pintar daripada yang mencipta? Jadi manusia ini sudah gila. Dia yang membuat, dia yang memuji, dan dia mengatakan lebih hebat daripada saya. Ada lagi profesornya Profesor ChatGPT. Seandainya
bukan karena itu, bukan karena syarat masuk pegawai, syarat jadi karyawan perusahaan, mungkin sekolah nggak dibutuhkan. Yang penting pintar, diumbar ilmu itu. Tapi kalau sudah khotama ala sam'ihi wa qalbih, sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditutup juga telinganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima nasihat tentang kebenaran, apa artinya hidup itu? Nggak ada artinya Pak hidup itu. Nggak ada. Saya sering datangi orang yang kaya meninggal dunia, itu sering. Orang kaya-kaya itu, kalau orang kaya saya datang, saya ingin tahu. Oh tiba-tiba nggak bisa apa-apa harus mati. Pejabat meninggal dunia, nggak bisa apa-apa kalau sudah meninggal dunia. Semua termasuk kiai juga nggak bisa apa-apa. Apa yang kita bawa? Hanya iman. Nah, kalau sudah di sini, kita harus pendekatannya dengan iman. Para jamaah rahmati Allah, ada lagi peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tak cerita pondok dulu ya, biar lebih realistis apa materi ini. Saya sering dihadapkan pada beberapa guyonan, boleh dianggap guyonan, ya termasuk gojlok-gojlokan gitu. Santri saya ini kan ada yang sekolahnya di luar, ada yang sekolahnya di dalam, dulu di luar semua. Itu ada beberapa ya gurunya mengatakan, "Lah awakmu iki sekolahe nang kene kudu manut aturan kene. Golek ninggalo sekolah iki dadi apa, Pak? Mondok iku oleh apa? Iso apa?" Saya gak jawab itu. Karena itu tidak menyerang saya dan tidak menyerang pondok saya. Itu mencelakakan dirinya sendiri. Yang sedang diolok-olok itu adalah anak yang subuh bangun, dia adzan, habis subuh dia ngaji, nafsiri Quran, dia keburu-buru ke sekolah sampai terlambat karena dia itu ngaji. Dan dia pulang dari sekolah harus tidur sejenak, setelah itu ngaji lagi, baca Quran dan tafsirnya, baca kitab-kitabnya ulama sampai maghrib. Setelah maghrib dia itu makan, kemudian nunggu isya, istirahat sejenak, isya sampai jam 9, jam 10, dia tidur lagi, terus berputar begitu. Ketika kau hujat santriku seperti itu, kau sebenarnya telah menghujat dirimu sendiri. Ayo titen-titenan. Tiap hari, bukan kita ingin dipuji. Lihat saksinya anak-anak santri. Kalau bicara tentang negara dan bangsa, tujuan negara dan bangsa ini apa? Memberikan proses pendidikan kepada anak, menyiapkan calon pemimpin kepada anak. Ketika kita menyiapkan calon pemimpin yang berbasis spiritual, tauhid, keimanan, lalu kau kemudian menghujatnya, fatarabbasu, kita tunggu siapa yang selamat nanti di akhirat. Jangan kau hujat orang yang sedang belajar tentang Al-Quran. Jangan kau hina. Jangan katakan mau jadi apa. Kamu siapa? Ini bumi milik Allah, pemiliknya Allah, penciptanya Allah, yang mengatur kehidupan ini Allah.
Jangan mengatakan mau jadi apa. Emangnya kau bisa menentukan anak itu mau jadi apa? Hati-hati kalau bicara dengan anak-anak yang tiap hari bersentuhan dengan Al-Quran. Jangan mendewa-dewakan ilmu pengetahuan dan meninggalkan hal-hal yang spiritual. Ilmu itu fondasinya spiritual. Contoh ilmu antropologi. Ilmu tentang manusia. Manusia lahirnya dari mana? Semua sepakat yang percaya dan iman bahwa manusia pertama adalah Adam. Adam dari mana? Diciptakan oleh Yang Maha Ada. Dan bagaimana prosesnya? Kalau itu tadi perdebatan, prosesnya manusia. Manusia itu terbuat dari turab, debu, min solsolim man hamaim masnun, dari tanah, minal ma', dari air. Coba kita kaji secara ilmiah. Tanah itu diserap makanannya oleh akar, kemudian dikawal makanan itu sampai ke batang dan dahan sampai ke ranting, jadilah buah. Buah anggur. Anggur itu adalah sari pati makanan yang dimakan oleh akar. Kita ini sari patinya tanah. Disebut sperma. Menjadi sel sperma. Sel sperma kemudian ketemu dengan sel telur, jadilah kita. Berproses menjadi tubuh kita ini. Siapa pencipta itu? Ilmu pengetahuan itu akhirnya fondasinya adalah spiritualitas. Spiritualitas itu intinya adalah tauhid, keimanan kepada Allah. Kalau ilmu pengetahuan meninggalkan spiritualitas, itu sama dengan pohon yang tidak punya akar. Sama dengan manusia tidak punya ruh. Jadi setiap pengetahuan apa saja, sosiologi, ilmu tentang kemanusiaan, bagaimana manusia satu dengan yang lain berhubungan, berkomunikasi. Siapa yang bisa menjawab? Siapa pencipta bahasa Jawa? Siapa yang bisa menjawab? Siapa pencipta bahasa Inggris? Cari kalau ada. Siapa penemunya? Kapan ditemukan? Bagaimana cara menciptakan? Tidak ada. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Cari, saya sudah tanya kepada ahli linguistik. Siapa yang mengajari kata iro itu? Siapa? Siapa penciptanya? Sebut namanya. Kok bisa kita mengatakan saya, ini, itu, dan seterusnya? I am, kalau bahasa Inggrisnya. Dari mana itu? Siapa yang ajari? Itu fondasinya akhirnya ditemukan bahwa ini adalah kodrati dan ini fitrah manusia dan itu adalah spiritualitas. Itu yang ilmiah. Kalau kita bicara tentang fotosintesa, bahwa oksigen itu dari pohon, dari daun yang kena sinar matahari, itu produksi oksigennya tinggi. Bagaimana kalau di Arab Saudi yang nggak ada pepohonan? Dari mana oksigennya? Ternyata Al-Quran menyebutkan bahwa angin itu ditugasi oleh Allah untuk mengantarkan dan mendorong oksigen itu sampai ke Arab Saudi sana. Sehingga orang Arab Saudi bisa menghirup oksigen. Siapa itu yang mendorong? Siapa yang menyuruh itu? Allah. Iman. Maka ilmu pengetahuan itu fondasinya adalah spiritualitas. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa aku turunkan, aku perintahkan, wa arsalna, dan aku utus ya, rihan ya, ruh, apa namanya,
Allahul ladzi yursilur riyaha. Allah itu mengutus angin. Coba. Angin itu bawa oksigen, dikirim ke Timur Tengah. Sehingga walaupun di sana tidak ada tumbuh-tumbuhan, orang itu bisa menghirup oksigen. Itu pengetahuan yang mengatakan. Kemudian fondasi pengetahuan spiritual, iman. Jadi tolonglah jangan mengatakan mau jadi apa mondok itu. Ini fondasinya. Ini akarnya. Nah, kalau berbuah tanpa akar itu pasti buahnya buah sintesis. Apa? Buah plastik itu. Buah palsu. Makanya sekarang banyak yang palsu-palsu, ilmunya palsu, gayanya palsu. Pokoknya yang penting viral. Yang penting gitu ya Bu ya. Anak-anak ibu kalau ada kekurangan saya di pondok, saya minta maaf. Namanya anak-anak kadang-kadang bergaul satu dengan yang lain. Ada saja kekurangan pengawasan. Ayo kita duduk bersama. Karena jangan begini, walaupun belum ada. Walaupun belum terjadi jangan begini. Misalnya ada anak bertengkar di sini, terus kemudian disebut membuli. Apa pondok itu? Bula-buli toy, ngolok-ngolok, menghina. Apa pondok? Keluar dari pondok. Keluar dari pondok. Apa di sekolah Anda ada? Peristiwa itu apa di sekolah Anda ada? Ada. Di masyarakat? Di keluarga? Dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan neneknya, dengan pamannya. Kemarin ada anak tiri membunuh bapak tirinya di rumahnya. Kalau kemudian kula kalian jenengan bejo ngeten, wis aja mondok, ruwet nang ngene iku. Metu. Terus sekolah. Wis aja sekolah, ruwet sekolah iku. Terus kemudian bermasyarakat. Wes aja bermasyarakat, ruwet. Wes aja nang rumah, ruwet. Wes aja nang donya, wes ruwet. Loh kita ini harus ditugasi untuk menyelesaikan hal-hal yang ruwet. Jangan anti keruwetan, diselesaikan ruwet itu. Logik nggak saya mengatakan, Pak? Emangnya pondok ini suci? Tanpa salah sama sekali, ya pasti manusia pasti ada salahnya lah. Anak saya tak pindah aja wis di sekolahan. Sekolah tukaran mana itu bana? Wis leren gak usah sekolah wis, gak sekolah dah. Kumpul dengan temannya. Untuk malnya tukaran tuh wis gak usah dolen nang omahe. Nang omah tukaran mbek ibuke. Mari yang jujur. Kalau ilmu tidak berfondasi kepada iman, maka seperti ini kejadiannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya akhiri bahwa mari kita jaga iman itu yang sangat mahal. Insya Allah ini daging semua ini. Mulai tadi ini daging tok ini, serius saya. Tolong dijaga iman kita. Setebal, setipis apapun kita harus syukuri. Karena iman itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya haqqa tuqati itu mastata'tum. Semampunya kita. Bisa baca Quran? Ya, bisa. Bisa baca Quran baik, lakukan. Enggak bisa dengan baik, dengarkan. Enggak bisa dengarkan, senang. Wis gak apa-apa, padha mlebu surga kabeh. Sing seneng, sing maca. Enggak bisa senang, enggak bisa ini, enggak bisa datang, biayai. Gak bisa biayai, gak bisa senang, jangan ganggu. Wes itu insya Allah sama maksud yang gak ganggu, yang membiayai, yang senang, yang mendengar. Insya Allah Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang membiayai anak-anaknya untuk belajar, insya Allah pasti ada gantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah ada tanya jawab, kalau bupati menyuruh
Ibu pasti mau karena ada di pikirannya pasti ini kehormatan dan saya akan diganti oleh bupati. Yang gitu ya Bu ya. Ini yang nyuruh Allah ini. Fakir miskin kasih, anak yatim ngasih, yang nyuruh siapa? Berarti pasti diganti oleh Allah. Baik, yang yatim mana? Anak yatimnya. Nah, sini anak yatimnya. Binjing kalau kali jenengan ngaji anak yatim. Anak yatim ini jangan ditangisi, ini orang mulia ini. Ayahnya meninggal, oleh Allah ditugasi orang seluruh dunia kon ngurmat anak yatim. Nah, ya nak, lungguh aja nak. Nah, sini. Nah, sini, duduk aja. Duduk aja. Nah. Mana Zal? Majuan sini. Kamu di sini. Kamu sini. Nah, terus ya. Tuh 2, 3. Yang mau nyantuni monggo. Kalau ada nggak ada nggak apa-apa. Saya bikin rutinan santunan anak yatim. Berapa itu? Tuh 2. Ada lagi anak yatimnya? Oh, nggih Bu. Nah, pinarak pergi. Bu direncangi. Ibu teng mriku. Nah, teng mriku pun. Lah ibu isin teng wingking. Nah, mboten napa-napa. Ini termasuk ya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Siapa Zal? Hah? Cukup. Ada lagi? Ya, sini nak. Kamu sini nak. Yang perempuan sini. Nah. Adiknya Adam mana? Adiknya Adam. Adiknya Adam. Mana adiknya Adam? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 piro nih? Cukup. 1 amplop ibu boleh kasih 50, tapi saya ngasihnya 2 ya. Kalau 1 ya ada ya. Nih enak. Aku tak ngongkon anu sih, minta tolong sekarang ibu-ibu kehormatan. Ya. 2. Dicek dulu. Ya. Ini asalnya mana? Ayo berdiri dulu. Jadi kamu asalnya mana? Sini. Mana? Hah? Kertosari. Sekolah kelas berapa? Naik kelas 6. Nah, ngaji. Kamu ngaji? Ya? Ya. Kelas berapa ini? Umur berapa? Umur 4 tahun. 4 tahun. Kamu ngaji juga ya? Semua ngaji ya? Itu rambutnya sampai hitam semua, anu kuning semua ini. Jangan disemir. Ini main layangan terus di wajahnya sampai layangan terus ya. Kamu sekolah di mana? Ngajinya di mana? Ngaji ya, harus bisa ngaji. Yang bisa hafal wadduha siapa? Wadduha wal laili idza sajama. Ada? Li'ila fi Quraisy, siapa yang hafal? Maju. Ayo, li'ila fi Quraisy. Ayo baca bismillahirrahmanirrahim. Alladzi sip. Ya. Siapa yang hafal? Siapa namamu? Faris. Kamu hafal? Ini hafal? Hafal. Sini, maju. Alam nasroh laka sodorok. Ayo pakai itu mic-nya. Pak, ayo. Alam nasroh laka sodorok. Tapi tidak semuanya. Ya tidak apa-apa, ayo tidak apa-apa, tidak semuanya tidak apa-apa, ayo dibaca. Ayo.
Kelas berapa kamu? Kelas 7. Ya, ayo. Alam Nasroh, ayo. Pakai mic yang keras, jangan malu. Ya. Lila fi Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak hafal. Kalau diginiin saya lupa, ndak hafal. Kalau diginiin ini gimana? Sebenarnya saya hafal, kalau diginiin saya ndak hafal. Yang hafal apa wis? Hah? Wal asri, ayo. Idza ja, ayo idza ja. Bismillah dulu. Fasabbi. Ya bagus. Itu anak yatim harus pintar ngaji ya. Harus bisa ngaji ya. Besok datang lagi, tapi syaratnya bawa setoran Quran. Bi, saya hafal Qul huwallahu ahad. Kamu hafal nggak Qul huwallahu ahad? Nggak hafal. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Al-Fatihah. Nggak bisa. Nah, ini tugas kita untuk ngajari Al-Fatihah, Pak. Jadi jangan hanya ngasih sesuatu materi, harus ngaji ilmu, ya. Nggak boleh. Hanya ini yang dimaksud memuliakan itu bukan dengan uang. Memuliakan itu adalah menjaga keimanannya ini. Nah, ini tugasnya Pak Haji Pram ini. Nah, baik, mana? Monggo jenengan maju, Pak. Bagus. Dia nih. Zal, mana Zal? Yang salawat maju ke depan. Sekaligus saya mohon doa bersama-sama ya, kita serakalan untuk mendoakan cucu saya. Nah, cucu yang keempat. Namanya Fatimatus Syarifah Basyaiban. Panggilannya Fatum. Fatimatus Syarifah. Ngalah barokahnya Fatimah ini. Ya. Ini anak kedua, mantu kedua, produksinya cepat, sudah tiga. Anak pertama baru 1, anak kedua sudah 3. Ini belum apa-apa, Bi. Yang keempat tahun berapa, Bi? Terserah kamu sudah. Yang ketiga belum diakikoi, kemarin sudah bilang yang keempat itu. Ya. Mana Zal? Hirzal? Sudah Zal? Bapak Ibu, kalau cukup santunannya kan satu amplop itu 50, ini perlu saya jelasin. Kalau cukup akhirnya kasih 2, jadi 100 ya. Jadi kalau 50 kasihan, kita kasih 100, berarti per anak 2 amplop 100 ya. Pak Agus yang nyerahkan. Kehormatan Bendahara FKPPI. Ayo selawat, langsung serakalan ya. Saya mohon doanya dulu untuk anak saya, cucu saya, mudah-mudahan jadi anak yang solihah, bisa meneruskan kami semua keluarga. Diridhoillah bisyafaatir Rasul. Al-Fatihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayo berdiri semua. Ya. Nabi salam
aja wes. Ambilkan tisu. Bisa dibuka ini. Bisa dibuka. Ya bisa. Ditaruh sini.
tuqru alaina matalil lahida. Ayo, dah kembali nak. Ya kembali nak. Baik, saya minta waktu 5 menit untuk Mega karena sudah diundi tadi. Tadi bapaknya Eril ada ya? Ada. Eril sudah tampil tadi. Jenengan telat. Terus Noval ada? Eril sudah bagus dan yang terbaik tadi yang sudah hafal adalah Noval. Dua anak ini 1 tahun sudah alhamdulillah bisa baca kitab dengan baik ya. Selanjutnya yang dari Blitar, program 20 hari ngaji. Ya, silakan yang dari Blitar, Mega. 5 menit setelah itu kita makan bersama akikoh. Ya, ayo, mana Mega? Ayo Meg. Gak siap? Siap gak? Kalau gak siap tak lotri lagi. Mana lotriannya? Berarti yang putra. Kasihkan Pak Yus itu, suruh ngambil lotriannya. Nah. Ya. Siapa Pak Yus namanya? Perempuan, yang laki. Ilma siap gak? Gak siap. Laki berarti. Siapa? Fahri. Fahri siap? Mana? Fahri siap gak? Gak siap? Hah? Siap? Derek? Lagi? Pokoknya Blitar tuh ini. Tepuk tangan tuh yang gak siap. Mustika. Oh Mega berdiri. Mega siap ternyata. Meg? Siap? Ayo. Daripada dimarahi abai kan. Ayo Meg. Ternyata Mega sudah siap. Ya, monggo. Mega ini mondok di Blitar 8 tahun. Terus dia mengaji ke Risal. Risal ini santri saya yang pertama waktu di Cengho itu. Sampai pindah ke sini, itu perintis kemerdekaan itu Risal itu. Kemudian ngaji ke, coba kamu aja yang cerita. Ya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya dari mana? Yang Blitar. Sudah berapa tahun mondoknya? Siapa yang ngajar nahu yang pertama? Santri pertama. Yang kedua siapa? Yang kedua Mas Edi. Ini bukan. Saya ini sama Ustaz kita itu. Sama kacamata itu. Sama itu gurunya harus salib.
20 hari. Nah, sekarang sudah berapa hari? Sudah berapa hari di sini sekarang? 2 minggu. 2 minggu. Siapa saja yang ngajari? 1. Sebut namanya. Mas Baik. Baik. Ibunya Baik ada. Ya, itu Baik nanti saling ya. Yang kedua, siapa lagi? Jika. Terus Fauzi. Rama. Coba berdiri yang pernah ngajarin mereka berdiri. Berdiri. Ayo, yang pernah ngajarin mereka berdiri. Nah, berdiri. Yang perempuan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.